Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi, bertemu lagi dengan Kakak Resti. Sekarang mari semuanya siapkan Alkitabnya seperti biasa. Sebelum memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik boleh Alkitabnya disiapkan dulu. Kita mau belajar satu firman Tuhan hari ini. Tentang apa ya? Yuk buka Alkitabnya dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau udah ketemu, yuk kita baca bersama. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah adik-adik, Kakak Resti punya uang, tada. Adik-adik tahu nggak ini uang berapa? Mungkin yang masih TK kelas 1 mungkin belum tahu ya, tapi kelas 2 sampai kelas 6 pasti udah tahu. Ini adalah uang 2000. Nah, adik-adik kalau kalian pergi ke Indomaret bawa uang 2000 ini, kira-kira di sana kalian bisa beli apa ya? Sejauh ini Kakak Resti belum pernah melihat ada barang yang harganya 2000 di Indomaret. Ada paling permen yang biasa di toples kecil itu. Boleh lah ya 2000. Tapi kalau Kakak Resti punya uang 2000, terus Kakak Resti beli jus. Jus harganya 2000. Menurut adik-adik ini mahal atau murah ya? Jawabannya pasti ini jusnya jadi murah ya. Biasanya jus kita beli tuh paling murah harganya 7.000. Kakak Resti beli ini harganya 8.000. Nah, kalau seorang menjual jus harganya jadi 2.000 rupiah, itu pasti harganya murah. Tapi kalau jus ini tiba-tiba ini jus mangga tiba-tiba dijual dengan harga 100.000. Menurut adik-adik itu murah atau mahal? Jawabannya benar, ini pasti mahal kalau dijual 100.000. Kalau dijual 2.000 ini murah. Nah adik-adik, kenapa Kakak Resti membahas tentang uang ya dan jus yang harganya 2.000 ini? Nah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang tadi kita baca, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah bukan berarti barang yang murah. Seperti yang tadi Kakak Resti tunjukkan, bukan berarti uang yang kita akan bahas hari ini. Tapi kita mau bahas hati. Nah, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi kemurahan. Nah adik-adik mungkin pada bingung apa sih artinya murah hati? Nah Kakak Resti mau memberikan contoh. Murah hati itu artinya kalian mau berbagi, memberikan dengan hati yang tulus. Siapa di sini yang gak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain? Pasti semuanya pernah ya dari kecil. Mungkin kalian sudah sering berbagi makanan, sering berbagi alat tulis waktu masih waktu belajar di sekolah. Nah, adik-adik murah hati artinya apa? Memberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, adik-adik contohnya kalau kita di rumah, kalian lagi main bersama adik, terus tiba-tiba kalian lihat, wah aku pengen main mobil-mobilan seperti yang dipakai adikku. Langsung dirampas, aku mau yang ini, aku mau pakai yang ini. Lalu adiknya udah nangis, kalian gak mau balikin permainan itu. Padahal adiknya duluan yang main. Nah apakah itu yang namanya murah hati? Tetot, itu bukan murah hati namanya. Itu namanya mau menang sendiri. Nah, murah hati itu lawannya menang sendiri. Jadi adik-adik, kalau kalian mau disebut murah hati, berarti yang pertama kalian tidak boleh menang sendiri. Harus mau berbagi. Terus yang kedua, yaitu memberikan dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu ada lagi nih yang penting, kan kita sehari-hari di rumah ya paling sering ketemu mama, papa, sering ketemu adik atau kakak. Nah biasanya kita itu suka nggak sadar melakukan kesalahan. Lalu kalau kita udah tahu kita salah, biasanya mama bilang ya kalau misalkan berantem ke kakak atau adik, ini nggak bagus ya berantem. Biasanya kalau mamanya udah kasih tahu, sekarang berbaikan, lalu aku nggak mau berbaikan, aku nggak mau memaafkan. Nah itu salah satu contoh tidak murah hati. Murah hati contohnya
tadi, yaitu mau meminta maaf. Nah, meminta maaf ini susah, tapi hari ini kita belajar sebagai anak Tuhan kita harus murah hati, artinya mau minta maaf. Nah, ada lagi contoh murah hati, yaitu tidak meninggikan diri sendiri atau tidak menonjolkan diri sendiri. Tidak bilang, aku paling cantik di rumah ini. Wow, aku paling pintar, aku paling hebat. Pokoknya semuanya keinginanku harus dilakukan. Nah, itu contoh tidak murah hati. Kalau kita murah hati artinya apa? Kita melihat semua orang sama. Kita sama. Tidak sombong. Nah, tidak sombong ya. Tidak tinggi hati, tidak sombong. Nah, hari ini sudah banyak kita belajar tentang murah hati. Jadi adik-adik, hari ini kan kalian di rumah aja nih. Nggak boleh kemana-mana ya, karena kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar, kita harus punya hati yang murah hati. Artinya tidak sombong, mau memaafkan, mau minta maaf, kemudian tidak meninggikan diri dan tidak melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau murah hati kalian ingat gak? Ini itu salah satu dari buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi hari ini kita belajar murah hati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri renungan kita pagi hari ini, yuk bersama Kakak Resti mau mengajak kalian lipat tangan kembali. Kita mau bilang kepada Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau mengajarkanku untuk murah hati. Yuk kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami belajar tentang murah hati. Berkati supaya kami bisa selalu ingat bahwa kami tidak boleh sombong, kami mau meminta maaf duluan, kami tidak melakukan yang menyakiti hati orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjalani aktivitas kami hari ini. Amin. Amin. Adik-adik, selamat beraktivitas. Bagi yang belajar di rumah, selamat belajar. Kalian pasti bisa. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. God bless you. Impact Kids.